Setelah ulang tahunnya yang ke-80, Mang Ruben memperhatikan sesuatu yang tidak dia duga. Dulu dia bisa berjalan dari rumah ke pasar setiap hari, meskipun jalannya menanjak dan menurun. Tapi beberapa minggu terakhir, kakinya tiba-tiba terasa lemah. Bukan hanya kelelahan biasa, ada rasa kesemutan otot yang kaku, dan kadang-kadang keseimbangannya hilang. Suatu hari saat sedang di ruang tunggu puskesmas, seorang dokter yang dulunya muridnya menghampirinya. Dr. Carla yang sekarang spesialis geriatri langsung memperhatikan kelemahan Mang Ruben. "Mang Ruben, apa masalah dengan kakimu sekarang?" tanya Dr. Carla sambil memeriksa cara jalannya. "Anak sepertinya melemah. Rasanya seperti kaki ini tidak mau membawa saya kemana saya ingin pergi," jawabnya. Setelah pemeriksaan menyeluruh, Dr. Carla mengatakan bahwa melemahnya kaki adalah hal yang normal pada orang tua, tapi tidak boleh dibiarkan memburuk. Masih ada cara untuk menjaga kekuatan otot dan sendi kaki, dan salah satu hal terpenting adalah nutrisi yang tepat. Tahu Mang Ruben, banyak orang tua yang tidak sadar kekurangan beberapa vitamin yang secara langsung memengaruhi kekuatan kaki mereka, kata Dr. Carla. Dari situ, perjalanan baru Mang Ruben untuk mengembalikan kekuatannya dimulai. Langkah pertama adalah mengenal vitamin pertama yang sangat dibutuhkan tubuhnya, terutama pada usianya sekarang. Vitamin D, cahaya kekuatan kaki. Mang Ruben bukan orang yang suka berjemur. Sejak pensiun, dia lebih suka berdiam di rumah, terutama saat cuaca dingin atau hujan. Namun menurut Dr. Carla, kekurangan vitamin D adalah salah satu penyebab paling umum mengapa tulang dan kaki orang lanjut usia melemah. "Bagaimana ini bekerja?" tanya Mang Ruben sambil ngopi di warung kecil dekat puskesmas. Vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium. Tanpanya tubuh tidak bisa menyerap kalsium walaupun kamu banyak minum susu atau makan daun kelor. Dan ketika tulang kekurangan kalsium, tulang menjadi lemah rapuh. Kamu lebih mudah terpeleset atau patah tulang, jelas Dr. Carla. Sejak hari itu setiap pagi Mang Ruben berusaha keluar halaman kecilnya dan berjemur selama 20 menit. Selain itu dia juga diberi saran untuk makan makanan kaya vitamin D seperti telur tuna dan sereal yang diperkaya vitamin. Hanya dalam 2 minggu, Mang Ruben mulai merasakan kekuatannya kembali perlahan. Belum sekuat dulu, tapi ada perubahan. Dia lebih bisa bergerak dan rasa mati rasa yang dulu seperti teman sehari-harinya berkurang. Dia berpikir, jika hanya satu vitamin saja sudah memberikan efek seperti ini, bagaimana kalau dia tahu vitamin lain yang kurang dalam tubuhnya? Jadi pada pertemuan berikutnya dengan Dr. Carla, dia segera bertanya, "Vitamin apa lagi yang saya butuhkan agar kaki saya lebih kuat, Carla?" Dan disinilah babak kedua dari perjalanan mengembalikan kekuatan dan kebebasan bergeraknya dimulai. Dr. Carla tidak membuang waktu lagi. Pada pertemuan berikutnya dengan Mang Ruben, dia segera menjelaskan kandungan penting berikut yang sering terlewatkan oleh orang tua. Vitamin B12, penangkal, mati rasa dan kelemahan kaki. "Mang Ruben, apakah kamu pernah merasakan seperti ada yang menyetrum kaki kamu? Atau seperti tertusuk-tusuk?" tanya Dr. Carla. "Iya nak, kadang walaupun saya cuma duduk tiba-tiba paha saya seperti kena listrik. Saya kira cuma karena sudah tua," jawabnya. Itu bukan sekadar penuaan biasa. Banyak orang tua kekurangan vitamin B12. Ini salah satu yang bertanggung jawab atas fungsi saraf yang baik. Kalau kamu kekurangan ini bisa menyebabkan masalah fungsi saraf yang mengirim sinyal ke otot kaki kamu, jelas Dr. Carla. Mang Ruben mengangguk sambil mengingat saat-saat kakinya hampir tidak terasa ketika duduk lama. Dia juga teringat malam-malam saat terbangun karena rasa kaku di pahanya. Kekurangan B12 tambah Dr. Carla biasanya tidak langsung terlihat, tapi jika dibiarkan, bisa menyebabkan kerusakan saraf permanen. Jadi sangat penting untuk segera mengatasinya. Mang Ruben disarankan untuk mengonsumsi makanan kaya B12 seperti hati sarden dan daging sapi. Namun karena kolesterolnya agak tinggi, Dr. Carla meresepkan suplemen B12 dosis rendah yang sesuai dengan kondisinya. Di sini Mang Ruben sadar bahwa kekuatan kaki tidak hanya soal tulang dan otot.
Koneksi saraf yang baik juga penting untuk memberitahu tubuh kapan harus bergerak, kapan harus berhenti, dan kapan harus hati-hati setiap langkahnya. Seminggu setelah mulai mengonsumsi suplemen B12, dia merasakan berkurangnya mati rasa. Kakinya yang dulu sering kesemutan, kini mulai kembali merasakan sensasi. Suatu sore saat sedang menyapu halaman, tetangganya Aling Norma menghampirinya. Ruben, jalanmu beda sekarang ya. Kayak kembali muda 20 tahun, candanya sambil menunjuk gerakan Mang Ruben yang lebih ringan. Mang Ruben tersenyum. Memang benar, berkat pengetahuan yang tepat dan bantuan vitamin, kekuatan dan kepercayaan dirinya perlahan kembali. Tapi cerita belum selesai di situ. Minggu berikutnya, saat ngopi lagi dengan Dr. Carla, dia mengungkapkan vitamin ketiga yang penting bukan hanya untuk tulang, tapi juga untuk darah. Belum sempat Dr. Carla duduk, Mang Ruben langsung bertanya, "Vitamin apa lagi yang bisa bantu saya, Carla? Bikin saya merasa bisa lari sedikit saja lagi." Dr. Carla tersenyum lalu wajahnya menjadi serius. "Kalau kamu ingin merasa bersemangat, kamu harus kenal dengan vitamin C." Begitu mendengar kata vitamin C, Mang Ruben langsung batuk. Yang dia tahu vitamin ini hanya untuk flu. Dia tidak menyangka vitamin ini juga bisa membantu kakinya. "Vitamin C untuk kaki?" tanya Mang Ruben sambil meneguk wedang jahe hangatnya. "Iya, Mang Ruben. Vitamin C bukan hanya untuk mencegah flu, ini juga salah satu zat utama yang dibutuhkan tubuh untuk memproduksi kolagen," jawab Dr. Carla. "Kolagen? Sepertinya saya pernah dengar itu di iklan lotion ya," kata Mang Ruben sambil mengerutkan dahi. "Betul, tapi kolagen bukan hanya baik untuk kulit. Ini adalah protein yang memberi kekuatan dan dukungan pada otot, ligamen, dan sendi kita. Kalau vitamin C kamu kurang, produksi kolagen melambat. Dan kalau kolagen di tubuh sedikit, bagian kaki yang sering dipakai sehari-hari jadi mudah sakit, kesemutan, atau rusak," jelas Dr. Carla. Mang Ruben merenung. Mungkin ini sebabnya kakinya sering terasa lelah walaupun dia tidak melakukan pekerjaan berat. Dr. Carla menambahkan vitamin C juga memiliki sifat antiinflamasi. Artinya vitamin ini membantu mengurangi peradangan dan nyeri akibat kelelahan atau radang sendi. Jadi bagi orang seperti Mang Ruben yang mulai mengalami sedikit rematik ini sangat membantu. Mang Ruben mulai menambah makanan kaya vitamin C dalam pola makannya sehari-hari. Setiap sarapan dia menyiapkan jeruk bali atau jeruk manis di samping nasi. Saat camilan dia memotong pepaya dan meletakkannya dalam mangkuk kecil. Tak lama kemudian, dia merasakan kekuatan yang meningkat saat mengerjakan pekerjaan rumah. Saat menyapu atau mengepel, dia tidak cepat-cepat duduk untuk beristirahat lagi. Dalam 1 minggu saja, dia merasa lututnya menjadi lebih kuat. Meskipun belum seperti kaki orang berusia 20 tahun, keseimbangan yang dulu miring sudah jauh membaik dan hampir bisa berdiri lama tanpa kesulitan. Suatu pagi, saat Mang Ruben menyalakan radio untuk mendengar berita, kenangan masa mudanya muncul di benaknya. Dia dulu seorang petani yang bisa membajak sawah sepanjang hari. Sekarang sekadar berjalan ke pasar saja sudah dianggap keberhasilan. Tapi dia tidak kehilangan harapan. Dia tahu ada cara untuk bangkit kembali dan dia semakin termotivasi oleh setiap perubahan kecil pada tubuhnya. Pada pertemuan berikutnya dengan Dr. Carla, dia membawa sebuah buku catatan kecil tempat dia menulis perasaan setiap minggunya. Saat membacanya kepada Dr. Carla, dokter itu tersenyum. "Nampaknya kamu sudah siap untuk yang berikutnya, Ruben. Vitamin berikutnya bukan hanya memperkuat kaki, tapi juga memperkuat jantungmu," kata dokter. "Jantung saya?" tanya Mang Ruben sambil memegang dadanya. "Jangan khawatir, bukan karena ada masalah, tapi vitamin berikutnya penting untuk sirkulasi darah ke kaki, yaitu vitamin E." Mang Ruben segera duduk dengan rapi. Dia sudah siap mendengarkan lagi, belajar, dan menerapkan pelajaran baru itu dalam tubuhnya. Karena baginya setiap vitamin bukan hanya soal nutrisi, tapi juga pengingat bahwa menua bukan berarti berhenti. Dr. Carla juga tidak ragu menjelaskan pentingnya vitamin E kepada Mang Ruben. Sementara kipas angin berputar pelan di pusat kesehatan, dia memberikan perhatian penuh.
Vitamin E adalah salah satu vitamin yang paling sering kurang diperoleh oleh orang tua Ruben. Banyak yang tidak tahu bahwa ini bukan hanya antioksidan. Vitamin ini juga langsung membantu sirkulasi darah, terutama di bagian kaki, jelas dokter. Apa hubungannya sirkulasi darah dengan lemahnya kaki? Saya tanya Mang Ruben sambil mengelus lututnya. Kalau aliran darah ke kaki tidak lancar, oksigen dan nutrisi yang sampai ke ototmu juga tidak maksimal. Artinya meskipun kamu makan makanan bergizi, kalau darah tidak mengalir, baik kakinya tidak bisa mendapatkan manfaat penuh. Salah satu akibatnya adalah kelemahan, kesemutan, bahkan kram sesekali, jelas Dr. Carla. Mang Ruben meremas kakinya. Ia teringat banyak malam ketika tiba-tiba terbangun karena sakit di pahanya atau kaki yang kaku hingga sulit digerakkan. Makanya vitamin E itu penting sekali. Vitamin ini adalah pengencer darah alami dan antioksidan yang membantu mencegah penyumbatan pembuluh darah. Karena itu darah bisa beredar lebih bebas di tubuh, terutama di bagian tubuh yang jauh seperti kaki, tambah Dr. Carla. Di mana bisa dapat vitamin E? Tanya Mang Ruben lagi. Di kacang-kacangan seperti almond dan kacang tanah, juga biji-bijian seperti biji bunga matahari dan sayuran seperti bayam dan brokoli. Kamu juga bisa dapat dari alpukat dan minyak zaitun. Tapi karena kadang sulit dapat cukup setiap hari dari makanan, banyak orang tua yang minum vitamin ini sebagai suplemen, jelas dokter. Sejak hari itu Mang Ruben mulai menambahkan sedikit almond di sarapannya. Dia juga membiasakan meneteskan sedikit minyak zaitun di roti paginya. Dia tidak menyangka perubahan kecil dalam makanan bisa membawa kenyamanan ke tubuhnya. 2 minggu berlalu, dia merasakan kesemutan yang jauh berkurang saat berjalan di dalam rumah. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, dia bisa naik 4 anak tangga di luar pusat kesehatan tanpa berhenti. Dengan senyum Dr. Carla berkata, sambil mengamati langkah Mang Ruben, dulu aku hampir harus menggendongmu naik Ruben. Sekarang kelihatan ada semangat yang kembali padamu. Mang Ruben tersenyum, dalam hatinya bukan hanya semangat yang kembali, tapi juga harapan. Setiap vitamin yang dia pelajari, seperti langkah menjauh dari menjadi orang yang terikat di kursi, menuju menjadi lansia yang punya tujuan dan kemampuan. Namun sebelum mereka berpisah, Dr. Carla berkata, tinggal satu lagi Ruben. Vitamin penting lain yang sering dilupakan, tapi sangat berperan dalam memperkuat kakimu, terutama kalau kamu ingin tetap berjalan baik sampai usia 90. Apa itu Carla? Tanya Mang Ruben sambil membuka bukunya. Vitamin K, jawab Dr. Carla. Mang Ruben terkejut. Dia belum pernah mendengar tentang vitamin K dan makin penasaran apa sebenarnya peran vitamin yang kurang dikenal ini dalam tujuan dia untuk kembali kuat dan bebas berjalan. Vitamin K, sepertinya aku belum pernah dengar itu ya. Kayak penemuan baru, tanya Mang Ruben sambil menulis nama itu di bukunya. Itu bukan hal baru Ruben, tapi sering terabaikan. Vitamin K penting untuk 2 hal yang langsung berhubungan dengan kesehatan kakimu. Pertama, pembekuan darah. Kedua, kesehatan tulangmu, jelas Dr. Carla. Pembekuan darah, maksudmu untuk luka ya? Iya, tapi lebih dari itu. Kalau tubuhmu kekurangan vitamin K, darah bisa menjadi terlalu kental atau terlalu cair. Dan jika keseimbangannya tidak tepat, itu bisa mempengaruhi aliran darah ke kakimu. Selain itu, vitamin K punya peran penting dalam mengantarkan kalsium ke bagian tubuh yang benar. Kalau kurang vitamin K, kalsium bisa menumpuk di pembuluh darah, bukannya di tulang, jelas dokter. Mang Ruben mengerutkan dahi. Jadi itu sebabnya walau aku banyak minum kalsium, tulangku tidak juga kuat. Ternyata kalsiumnya tidak sampai ke tempat yang tepat. Kamu benar Ruben, kalau kadar vitamin K dalam tubuh cukup, vitamin ini memastikan kalsium sampai ke tulangmu dan tidak menumpuk di pembuluh darah yang bisa menyebabkan penyumbatan atau gangguan aliran darah. Mulai saat itu Mang Ruben menambahkan vitamin K ke makanannya dengan mengonsumsi sayuran berdaun hijau seperti kelor sawi dan kale. Meski rasa sayur itu bukan favoritnya, ia belajar menikmatinya setiap suapan. Ia berpikir kalau ini bisa membantunya berjalan kuat sampai usia 90, dia tidak akan mundur.
1 bulan setelah mengikuti anjuran 5 vitamin dari Dr. Carla Mang Ruben, kembali ke pusat kesehatan untuk pemeriksaan rutin. Saat baru tiba di pintu resepsionis, sudah menyadari posturnya yang lebih baik. Saat menunggu Dr. Carla, dia berjalan-jalan di lorong bukan untuk olahraga, tapi karena tubuhnya sudah sanggup melakukannya lagi. Saat Dr. Carla melihatnya, ia tersenyum. Kelihatannya aku punya pasien baru yang sudah tidak perlu tongkat lagi. Mang Ruben tertawa. Di dalam dadanya mengalir rasa syukur yang tak terhingga. Bukan hanya untuk dokternya, tapi juga untuk pengetahuan bahwa tidak pernah terlambat. Ia masih bisa menguatkan dirinya selama tahu apa yang dibutuhkan tubuhnya. Saat perbincangan mereka berakhir, Dr. Carla bertanya, "Apa yang kamu pelajari bulan ini, Ruben?" Jawabannya sederhana, bahwa bertambahnya usia bukan alasan untuk kehilangan kekuatan, dan bahwa 5 vitamin sederhana, D, B12, C, E, dan K, adalah 5 langkah kembali ke kekuatan yang dulu kupikir sudah hilang. Mang Ruben keluar dari pusat kesehatan dengan pandangan baru. Setiap hari yang datang, ia membawa pelajaran bahwa dengan pengetahuan yang tepat, makanan yang tepat, dan usaha yang tepat, kakinya masih bisa kuat, bahkan hingga ia mencapai usia 90.